Halo sobat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat terkasih, kembali kita akan mencerdaskan para polemikus, para muslim yang selama ini yang hanya mengejar bisa berbahasa Arab tetapi tidak mengerti apa artinya. Mereka lebih sibuk untuk tahu bagaimana cara membaca dalam bahasa Arab daripada mengerti makna dan juga asal muasal dan arkeologi daripada imannya. Teman-teman tidak perlu kebaperan begitu ya. Nah, kita bisa melihat bahwa apa yang terjadi baru-baru ini adalah pembubaran terhadap iman kekristenan. Kenapa mereka ini seolah-olah lebih berhak begitu ya. Nah, kali ini teman-teman kita kembali mencerdaskan para muslim supaya mereka tidak buta begitu ya. Jangan kepanasan teman-teman. Mari kita pasang telinga, simak teliti. Ini dia videonya teman-teman. Kalau ini PC mana nih? Saya bantu dari sini untuk menyalakan. Sudah, oke. Saya tanya dulu bang, abang muslim atau Kristen? Muslim bang, muslim. Muslim. Ya silakan bang. Apa yang mau anda utarakan? Jangan merokok bang. Ya silakan. Iya bang, tadi kan aku ngelihat, maksudnya kayak ada babas Aceh gitu. Aku orang Aceh bang. Orang Aceh. Ya. Bang, saya tanya dulu bang. Gubernur Aceh muslim nggak? Iya muslim, nah bang. Tengku siapa itu namanya? Nggak tahu bang, aku nggak terlalu ini sih. Nggak tahu. Katanya orang Aceh. Dia tersandung masalah korupsi, betul? Iya. Menurun nggak bang angka korupsi di Aceh bang semenjak diterapkannya syariat Islam? Nggak ngaruh sih bang. Nggak ngaruh bang. Nggak ngaruh. Karena apa? Syariat Islam itu cuman mengatur hal-hal yang bersifat fisik saja. Contoh, celana jangan pakai jeans, nanti membangkitkan aurat. Isinya cuma aurat aja bang. Saya perhatikan orang-orang Islam tidak lebih daripada urusan aurat. Oh, saya berhijrah. Hijrah itu artinya pakai hijab. Korupsi. Gubernur Jambi Zumi Zola. Gimana ya? Kalau ya manusia tetap punya sifat manusia gitu. Agama tadi, kalau orang benar-benar mau ngikutin agama tuh gimana ya? Bang, dia harus keyakinan dari hati dia sendiri, benar-benar dari hati dia sendiri. Tapi yang jadi masalah gini bang ya, Bang Amanah. Orang Islam itu mereka melakukan ritual agama, termasuk Anda ini, mohon maaf nih, termasuk Anda melakukan ritual-ritual keagamaan itu hanya sekedar ritual saja. Contoh, cuci muka, kumur, terus begini, begitu. Cuman itu doang. Habis itu begini. Nggak ada nilai rohaninya, itu tidak ada, bang. Pak, yang perempuan pakai hijab, tanda orang hijrah. Kan tanda hijrah kan cuma menggunakan tutup kepala. Tetapi apa yang diajarkan oleh Yesus, bang? Berbeda, bertolak belakang. Yesus mengajarkan apa? Hal-hal yang rohaniah. Yesus tidak pernah menekankan hal-hal yang bersifat jasmaniah. Rohaniah seperti apa tuh bang? Hidup di dalam kekudusan dan kebenaran. Bagaimana kita hidup? Bagaimana kita harus mengekspresikan hidup kita itu dengan hidup kudus dan benar, bukan dengan begini terus korupsi. Apa kata Tuhan Yesus? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jikalau ada orang berbuat jahat kepada kamu, janganlah membalasnya dengan kejahatan. Kalau ada orang menganiaya kamu, doakan orang yang menganiaya kamu. Jadi ibadah yang sejati itu adalah melakukan kehendak-kehendaknya, bukan begini. Apa gunanya bang begini terus tapi korupsi itu buat apa? Betul sih bang. Abang ngomong, aku kalau kulihat ya benar. Abang ini kok aku bilang secara fakta ya, logika ya, abang yang tuh benar-benar kejadian gitu, yang abang lihat, yang abang ngalamin gitu, mungkin abang lihat sendiri apa gimana gitu kan. Kalau masalah kejahatan tuh enggak, aku bilang netral ya. Semua agama tuh buat kejahatan. Memang dunia ini diciptakan tuh memang ada kejahatannya gitu. Makanya ada yang baik gitu. Nah kayak gitulah. Nah ini konsep. Oke. Di dalam agama Islam memang Allah itu menciptakan iblis. Iya. Nah, makanya saya bilang di dalam agama Islam sumber segala kejahatan. Kita tahu kan iblis itu kan hal-hal yang jahat, betul nggak? Iya. Nah, siapa yang menjadikan itu, menciptakan itu? Allah. Makanya sebenarnya Allah adalah, ini mohon maaf nih, sumber segala kejahatan itu sendiri. Karena dia yang menciptakan kejahatan, yang menciptakan iblis. Nah, konsep di dalam Kristen itu tidak seperti itu. Ketika di dalam Kristen, ketika Tuhan menjadikan langit dan bumi dan segala isinya, apa? Dan Tuhan melihat bahwa segala yang telah dijadikannya itu adalah baik.
Jadi kejahatan itu bersumber dari pemberontakan manusia, pemberontakan kepada Tuhan itu sendiri. Di dalam agama Kristen itu dikenal dengan istilah malaikat-malaikat yang memberontak. Nah, malaikat-malaikat yang memberontak ini, mereka menghasut manusia untuk ikut dengan mereka melakukan pemberontakan melawan Tuhan. Jadi dalam agama Kristen tidak ada Tuhan menciptakan iblis, menciptakan setan, tidak. Tetapi Tuhan menciptakan para malaikat. Di antara para malaikat itu ada yang memberontak, membangkang kepada perintah Tuhan. Nah, itulah asal-usul setan. Jadi tidak diciptakan pada mulanya. Tetapi orang diciptakan dalam keadaan baik, tetapi mereka membangkang dan melakukan pemberontakan. Nah, terus nih Bang. Malaikat baik ini kan diciptakan nih kan. Tuh. Pada awalnya. Nah, ketika malaikat membangkang, itu kan atas kehendak tuh. Di mana? Iya, kehendak pribadi, kehendak dia, namanya free will. Kehendak bebas. Pribadi. Jadi Tuhan itu tidak pernah menciptakan robot di dalam iman kami. Kalau dalam agama Islam, sebenarnya Tuhan menciptakan robot. Makanya ada istilah qadar, qada dan qadar. Qadarullah. Makanya orang Islam kenal istilah takdir. Karena menurut agama Islam, sebelum diciptakan segala sesuatu, itu sudah disuratkan. Sudah ditakdirkan. Makanya menurut agama Islam, orang itu misalnya mau minum kah, mau tidur kah, itu udah ditakdirkan, udah tertulis begitu dalam suratan takdirnya. Makanya seseorang itu hanya wayang saja. Nah, ini itu konsep Islam, ini Pak, menurut Islam. menurut agama Islam seperti itu, Bang. Menurut agama Islam memang seperti itu. Saya akan tunjukkan ya. Kadang-kadang memang banyak Bang orang Islam tidak mengerti itu. Nih, saya tunjukkan dalil-dalilnya ya. Tunjukkan ya. Iya. Sebentar. Bentar ya Bang, ya sabar ya. Lanjut Bang. Apakah ada konsep takdir dalam agama Islam? Baik. Perhatikan ya. Ini sudah sering kita bahas, Bang. Nah, di dalam Kristen sendiri itu tidak ada istilah seperti itu, tapi dalam Kristen itu konsepnya itu free will atau kehendak bebas. Ya. Kehendak bebas. Berarti di Kristen tuh ada sesuatu yang nggak ada berkaitan sama Tuhan gitu. Segala sesuatu di dalam agama Kristen itu terjadi atas izin dia, tetapi bukan berarti dia yang membuat seperti itu. Tuh, bingung. Ayo saja Ya. lanjut Bang. Oke ya, saya ini kan ya. Ini misalnya mengenai konsep takdir ya. Perhatikan. Nih, saya akan tunjukkan. Perhatikan ya nih. Apa yang terjadi dan yang akan terjadi semua telah tercatat. Dalam hadis kata Nabi SAW, Inna Allah kataba maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 sanah. Allah telah mencatat takdir seluruh alam semesta, makhluk alam semesta. Allah sudah catat takdir, yaitu skenario apa yang terjadi, bagaimana kesudahan mereka, semua sudah Allah catat. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi dengan masa 50.000 tahun. Jadi 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, Allah sudah catat apa yang akan terjadi. Catatnya di mana? Di Lauhil Mahfuz. Dalam hadis yang lain, awwalu ma khalaqallah al-qalam qala lahu. Ketika Allah ciptakan pena, Allah berkata kepada pena, "Uktub," tulislah. Pena berkata, "Madza aktub?" Apa yang aku tulis ya Rabb? Kata Allah, "Uktub maqadir kulli syai' ila qiyamis saah." Tulislah takdir segala sesuatu yang akan terjadi sampai hari kiamat. Jadi Ini kalau saya orang ngobrol, Bang. Jadi kalau orang Islam minum, misalnya ada orang Islam ambil gelas, minum. Ya karena memang udah tuh kayak gitu. Udah ditulis kayak begitu yang terjadi kepada dia. Makanya saya bilang begini. Ketika orang Islam mencuri, itu memang sudah ditakdirkan oleh Allah mencuri. Makanya saya bilang, maka kalau memang demikian, maka mustahil orang tersebut dituntut karena dia mencuri. Misalnya nanti di pengadilan yaumil akhir. Si fulan, kau harus masuk neraka karena kau korupsi. Loh, itu kan sudah ditakdirkan oleh Allah, bukankah Allah yang telah menentukan itu? Tapi maaf nih Bang. Itu siapa tadi ngobrol Bang tadi Bang? Itu namanya Ustadz Firanda. Itu Ustadz yang sangat terkenal. Ustadz Firanda ya. Iya. Nah, jadi tuh gini Bang ya, aku kalau takdir tuh ya. Jadi tuh kalau takdir tuh aku ada suatu kayak kisah lah tuh sebelum Rasulullah, masih jauh lagi, Nabi Musa ya. Jadi tuh Musa ya. Jadi ceritanya gini nih, ada perempuan yang mandul gitu, maksudnya udah lama gitu. Jadi dia tuh
datang ke Nabi Musa, berdoa, sampaikan ke Musa. Nah, itu Nabi Musa berdoa. Itu disampaikanlah sama Allah bahwasanya dia tuh udah ditakdirkan sebagai mandul. Jadi dia tuh Nabi Musa tuh nyampaikan ke perempuan tadi ini bahwasanya kamu bakalan mandul selamanya. Nah, cuman perempuan tadi ini tetap yakin bahwa walaupun di hatinya sedih, dia tetap berdoa sama Allah. Jadi dia doa terus. Itu berapa tahun kemudian hasilnya tetap sama kata Allah. Itu dia berdoa lagi setahun lagi, berdoa lagi. Itu jawabannya tetap sama sampai berpuluh-puluh tahun, jawabannya tetap sama sampai terakhirnya dia datang lagi ke Allah. Apa tuh ke Nabi Musa, mintalah. Dan terakhir apa jawaban Allah? Ada itu. Atau masalah itu ayatnya. Atau bilang tuh masalah Allah tuh malu karena apa? Karena manusia tuh setiap hari doa dan Allah tuh nggak mengasihi. Terakhir apa dikasih waktu pas berdialog sama Nabi Musa, dikasih terakhir dia tuh bisa bilanglah kepadanya bahwasanya dia akan diberkahi anak. Iya, artinya memang bertentangan, Bang. Tapi kalau kita belajar memang takdirnya seperti itu. Itu memang sudah suratan tangannya. Dia akan berdoa terus, nanti akhirnya dijawab doanya. Itu memang sudah skenario-nya. Memang skenario-nya. Makanya Bang, konsep di dalam agama Islam itu memang akhirnya memang membingungkan umat itu sendiri. Tapi kembali ke tema awal tadi, Bang. Gini, Bang ya. Saya ini kan belajar agama Islam dan juga Bang, yang ribut Islam nih lah kan. Abang kan pernah cerita, aku udah lama ngikutin Abang dan nonton. Abang tuh nggak yang masalah Rasulullah bikin surat itu sahabatnya ribut, kan nggak? Ya. Ribut kan? Ya. Zaman apa? Zaman Rasulullah ribut kan? Ya. Tahu sendiri Abang kan? Padahal ada Rasulullah kan, tapi ribut kan? Ya. Nah, kan? Jadi gimana ya? Tabiat itu turun sampai sekarang kan? Emang udah ada Bang. Makanya aku bilang kan. Kalau misalnya kita benar-benar ngikutin ngikutin agama itu benar-benar harus dari hati itu. Kalau misalnya kita walaupun ada agama, Abang bayangin aja, Abang tahu yang kayak yang ngomong ya astagfirullahaladzim ya, maksudnya maaf lah nih aku Syiah tuh Bang. Kan waktu Rasulullah wafat kan Ali tuh nggak peduli sama yang masalah Syiah, masalah ini. Ali itu kan cuma ngurus makam Rasulullah, sibuk sama makam Rasulullah, nggak peduli. Tapi orang itunya sendiri kan sampai ya, itulah yang terjadi dalam sejarah umat Islam, Bang. Karena apa? Iya, Bang. Karena sebagian umat Islam itu kan dia mayoritas Sunni. Sunni itu kan mengikuti Abu Bakar, Umar, kemudian dan seterusnya Utsman, ya kan? Pengikut Syiah itu artinya pengikut. Mereka itu mengikuti dari pihak keluarga Muhammad. Tetapi yang dari keluarga Muhammad ini memang dari dulu sudah teraniaya. Makanya cucu-cucunya segala macam kan dibantai semua. Iya Bang, ada oleh kelompok Muawiyah seperti itu. Nah, cuman orang-orang Sunni, ya mereka hanya termakan isu bahwa Syiah sesat. Syiah itu adalah golongan yang sesat. Ya, namanya kaum malas mikir kan. Kaum malas mikir itu karena semua ngomong begitu, ya berarti Syiah sesat. Tapi dia tidak tahu apa yang terjadi di balik sejarah itu. Bagaimana Muhammad ketika mau meninggal, Muhammad minta pena dan kertas supaya umat muslim tidak tersesat sepeninggalnya, betul? Tapi apakah jadi itu dituliskan? Iya, nggak jadi. Nggak jadi. Kesimpulannya berarti umat muslim telah tersesat. Karena Muhammad sendiri loh yang ngomong, bawakanlah kepadaku pena dan kertas. Aku ingin menuliskan sesuatu kepada kalian supaya kalian tidak tersesat sepeninggalku. Aku udah mikir tuh Bang, berapa hari aku mikir tuh kayak ada 3 hari 4 hari ya. Jadi aku mikir gini kan, sesuatu yang nggak dibikin tuh kan artinya sunnah. Habis itu kalau Rasulullah tuh kan ada di surahnya tuh bahwasanya tuh Rasulullah tuh tidak gila kan, tidak gila. Jadi sesuatu yang digagalkannya sama dia artinya kan sunnah. Dan gimana ya? Kalau dia dalam keadaan sadar berarti kan dia waras. Nah, gitu kan nggak mungkin auto kalau dia mengigau gitu, maksud mengigau sakit. Dan kalau mengigau sakitnya Umar kan udah bener larang dia karena dia udah ada rulan juga kan. Dia lagi sakit. Habis itu kalau misalnya dia mengigau kan, aduh mau ngomong apa lagi lupa. Nah, yang menjadi pertanyaan begitu Bang. Nah, ketika Muhammad mengatakan supaya kamu tidak tersesat sepeninggalku, berarti perkataan itu benar atau salah? Ya, benar lah. Oke, benar. Karena dia sadar mengucapkan itu. Dan ternyata tidak jadi itu. Berarti kesimpulannya menurut Muhammad, umat Islam memang sudah sesat. Iya, itu kata Muhammad sendiri. Kalau itu aku lepas tangan Bang, tahu. Nah, begitu. Tapi begini Bang, seperti orang Syiah, mereka berasumsi bahwa itu adalah wasiat yang ingin dituliskan perihal siapakah yang menjadi khalifah sepeninggalan Muhammad. Itu menurut versi
Syiah. Menurut versi Sunni tidak, itu tidak apa-apa, itu Muhammad hanya mengigau saja itu karena dikuasai oleh sakitnya. Tetapi Bang, dalam sudut pandang saya, ini dalam sudut pandang saya Bang ya. Karena saya juga kan mengkaji agama Islam. Sebenarnya menurut saya Bang, sebelum Muhammad mau meninggal itu, dia itu ingin membuat sebuah pengakuan. Bahwa selama ini dia itu tidak pernah mendapatkan wahyu. Selama ini dia itu banyak mengadang-adakan wahyu. Dan kalian harus mengikuti Isa ibnu Maryam yang tertulis di dalam Injil. Iya, di dalam Al-Quran ada itu. Sesungguhnya terdapat petunjuk dan cahaya di dalam Injil. Tetapi Isa ibnu Maryam yang mana yang benar? Ya tentu yang ada dalam Injil. Karena itu yang lebih dulu. Dan Al-Quran mengkonfirmasi di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Menurut saya itu yang hendak dituliskan oleh Muhammad. Nah, karena Muhammad gagal menuliskan itu, makanya umat muslim hidup di dalam kesesatan yang nyata. Iya. Tapi ya itu mungkin butuh proses ya Bang ya, butuh proses. Karena apa? Karena mungkin namanya orang sudah sejak lahir dikatakan Islam itu benar, Rasulullah itu mengajarkan begini, itu udah mendarah daging dan itu tidak gampang Bang. Mencabut akar yang sudah berakar itu tidak gampang. Ya betul. Misalnya gini Bang ya. Bayangin aja ya, kita datang nih kan, kita datang bawa sesuatu agama gitu, yang dimana sebuah tempat tuh udah mendarah daging mentok gitu kan. Kita datang nih, berarti kan kita sendirian datang, habis itu mau datang di tempat orang ramai, bisa dibilang kan kita sendiri yang mereng gitu, menyimpang gitu. Betul. Kita disangka aneh, melawan arus. Iya. Tapi percayalah begini, kebenaran itu tidak akan mungkin bisa dikalahkan sekalipun oleh arus sungai. Gitu. Karena kebenaran itu akan tetap berdiri. Kekalahan itu pasti akhirnya akan kalah. Kesalahan itu pasti akhirnya akan kalah oleh kebenaran. Saya kasih satu contoh aja Bang ya. Ini perumpamaan sederhana. Kemarin kita sudah pernah bahas isu ini. Kalau Anda sebagai orang tua, yang mana yang Anda katakan atau Anda perintahkan kepada anak-anak Anda? Yang A atau B? A begini. Anak-anakku, jangan kalian mencuri supaya kalian nanti tidak menyesal. Atau yang B, anak-anakku, mencurilah kalian supaya kalian nanti menyesal. Mana kira-kira yang Anda katakan kepada anak-anak Anda? Ya Allah Bang. Betul. Semua orang waras Bang. Semua orang tua di dunia ini pasti mengatakan yang A. Nah, jangan mencuri. Supaya apa? Supaya kamu nanti tidak menyesali perbuatan akibat daripada perbuatanmu itu. Supaya kamu tidak dipenjara. Nanti kamu dipenjara baru tahu rasanya dan kamu nyesal kan akhirnya. Nah, tetapi Bang, Allah di dalam ajaran agama Islam itu malah mengajarkan yang B. Gimana tuh Bang? Nah, ini satu hal yang harusnya Anda sudah menjadi langkah Anda untuk meninggalkan agama Islam, Bang. Nih, apa dikatakan di dalam hadis pengajaran Muhammad? Makanya Muhammad itu sebenarnya ingin mengoreksi ajarannya sendiri sebelum dia meninggal, ya. Dikatakan begini. Ini sangat dalam ya Bang ya. Semoga Anda memahami apa yang saya maksudkan. Siap Bang, siap. Kalau diumpamakan sebagai orang tua, maka Allah itu ibaratkan mencurilah nak supaya kau menyesal dan supaya ku ampuni. Ini tabiatnya Allah. Perhatikan. Dikatakan begini, ya. Perhatikan apa katanya? Dikatakan di dalam Sahih. Nah. Nih. Bentar ya, sabar ya Bang ya. Bentar, sabar. Dikatakan di dalam hadis ini ada banyak hadis ya Bang ya. Sahih Muslim nomor sekian-sekian ini telah menceritakan kepada kami dan seterusnya bahwasanya dia berkata di menjelang kematiannya, aku telah menyembunyikan kepada kalian perkara yang aku dengar dari Rasulullah SAW. Disembunyikan ini. Nih, seandainya kamu sekalian tidak mempunyai dosa sedikit, niscaya Allah akan menciptakan satu kaum yang melakukan dosa untuk memberikan ampunan kepada mereka. Bayangin Bang, ini adalah semacam sebuah rangsangan orang-orang untuk berbuat dosa. Karena kalau orang nggak bikin dosa, nanti Allah bingung siapa yang mau saya ampuni nih. Ini kan intriknya ini. Kayak ini Bang, kayak apa tuh kayak ini Palestina Bang. Jadi tuh ada tuh kayak cerita UAS ya. Jadi dia bilang kayak gini, dia nanya sama ustadz dia, guru dia lah gitu. Kenapa Palestina nih nggak dihentikan aja gitu kan? Jadi
gurunya ini atau ustadznya ini ngejawab lah gitu kan, ngejawab bilangnya, kalaulah dihentikan perang Palestina ini kan, lalu orang Islam tuh mau ke surga tuh lewat apa gitu. Nah jadi makanya saya bilang Bang, jadi Allah itu memang dia itu supaya ada seperti orang tua tadi loh. Misalnya, tadi kan kita sudah buat umpama, jangan buat dosa, jangan mencuri nak supaya kamu nanti tidak nyesal. Itu kan orang tua yang waras kan? Nah, kalau orang tua yang tidak waras sebaliknya, nak, mencurilah kamu supaya kamu menyesal. Ini seperti ini nih. Demi zat yang jiwaku berada dalam tangannya, seandainya kamu sekalian tidak berbuat dosa, niscaya Allah akan memusnahkan kalian. Setelah itu Allah akan menggantikan kalian dengan umat yang pernah berdosa. Kemudian mereka akan memohon ampunan kepada Allah dan Allah pun pasti akan mengampuni mereka. Jadi ini sebenarnya Bang. Demi zat yang jiwaku di tangannya, seandainya kamu sekalian tidak berbuat dosa sama sekali, niscaya Allah akan musnahkan kalian. Setelah itu Allah akan mengganti kalian dengan umat yang pernah berdosa. Menggantikan kalian dengan umat yang pernah gimana maksudnya? Kalau tidak berbuat dosa, kalau ada umat tidak berbuat dosa sama sekali, akan dimusnahkan oleh Allah. Akan diganti dengan umat yang berbuat dosa. Kemudian mereka akan memohon ampunan kepada Allah dan Allah pasti akan mengampuni mereka. Jadi ini bahasa-bahasa licik. Gimana? Pernah berdosa. Gimana maksudnya? Umat dengan umat yang pernah berdosa, maksudnya dia udah hidup lama gitu apa gimana tuh? Nah itu dia Bang, makanya serba membingungkan. makanya serba membingungkan. Jadi ibarat kata gini Bang, ini adalah intrik atau ini adalah sebuah rangsangan supaya orang tuh bikin dosa. Karena kalau nggak bikin dosa malah dimusnahkan. Allah nggak senang, dimusnahkan sama Allah. Dimusnahin itu kan tanda bahwa barang itu cacat, betul nggak? Kalau kita musnahin sesuatu, berarti barang itu memang tidak sesuai lagi dengan hati kita. Kita bakar, kita musnahkan. Nah Allah tidak suka dengan umat manusia yang sempurna, hidup kudus, tidak bercacat celah. Nggak suka dia, malah dimusnahin. Allah senangnya sama umat yang berbuat dosa, kemudian umat itu mohon ampun, dan Allah pasti mengampuni. Ini. Makanya saya bilang Bang, ini tiada lain adalah malaikat jahat atau iblis yang menyamar menjadi malaikat terang. Makanya dalam agama Kristen, nih saya berikan ya. Di dalam agama Kristen Bang, malaikat-malaikat itu, pembangkang pemberontak tadi, mereka itu dicampakkan ke gua-gua yang gelap. Nah Muhammad menerima wahyu di gua yang gelap itu. Di gua Hira dia menerima wahyu. Makanya ajarannya 11-12. Loh, Muhammad membolehkan boleh berdusta. Kita tahu dusta itu datangnya dari iblis. Betul? Iya. Muhammad mengajarkan kalau kamu nggak bikin dosa sama sekali, dimusnahin kamu sama Allah. Akan diganti dengan kaum yang berbuat dosa dan Allah akan mengampuni dosa mereka. Itu sama seperti orang tua. Sama seperti orang tua bilang begini, "Nak, jangan maling ya supaya kamu nanti menyesal." Oh salah, itu orang tua yang salah. Menurut Allah, orang tua itu harus begini, "Nak, kalau kau nggak maling sama sekali, ku gebukin kau. Kau harus maling supaya apa nak? Supaya nanti kau menyesal dan mohon ampun sama bapak." Makanya saya bilang, sedeng Bang, sedeng. Makanya gimana? Makanya saya bilang Bang, saya ingin memberitakan tentang Tuhan Yesus. Mari kita datang kepada Tuhan Yesus, sang kebenaran dan hidup itu. Dia akan, apa kata Tuhan Yesus? Marilah datang kepadaku. Yang haus, marilah datang kepadaku. Supaya ku berikan air minum. Supaya orang tersebut tidak haus lagi sampai selama-lamanya. Itu bukan bicara mengenai air, betulan. Tadi Bang, yang sama yang tadi, yang hadis tadi. Aku mikir berarti yang orang-orang makan, pantasan aku kayak ada aneh. Orang-orang baik itu pasti cepat meninggal. Bukan masalah itu, maksudnya begini Bang. Apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, itulah ajaran yang benar dan sejati. Makanya dia itu adalah terang dunia. Nah, saya ingin membawa Injil yang di dalam Al-Quran sendiri dikatakan di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Itu yang ingin saya buat menjadi familiar di tengah-tengah umat muslim. Supaya umat muslim itu di rumahnya terdapat Injil. Tapi ketika saya main ke rumah sahabat-sahabat saya yang Islam, banyak Bang teman-teman saya yang Islam. Ketika saya main ke rumahnya, tidak saya dapati Injil di situ. Yang saya dapati kitab fikih, kitab bagaimana bersetubuh, kitab bagaimana menjalani malam Jumat. Itu kitab-kitab seperti itu yang saya dapati Bang. Injil ya? Iya. Dalam Al-Quran jelas dikatakan, beriman kepada kitab-kitab sebelumnya.
yaitu Injil dan Taurat, karena di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Tuh, Injil Nah, bagus Bang. saya rasa ketika Muhammad hendak meninggal dulu, dia sebenarnya ingin menuliskan wasiat itu. Tetapi kan dihalangi oleh Umar bin Khattab. Dan mereka bertengkar, ribut mereka di situ, ribut hebat. Dan Muhammad sampai mengusir mereka itu dalam narasi itu. Pergi kalian semua dari sini, katanya. Bayangkan, di dalam Al-Quran Bang dikatakan, janganlah engkau meninggikan suara di hadapan Rasul. Meninggikan suaranya nggak boleh. Apalagi mereka bertengkar di hadapan orang sakit. Nah, kata Muhammad, aku ingin menuliskan kepada kalian sebuah wasiat yang kalian tidak akan tersesat sepeninggalnya. Tetapi tidak jadi surat wasiat itu dituliskan. Maka kesimpulannya menurut Muhammad, kalian sudah berada dalam kesesatan. Begitu. Walaupun ya, semua kan prediksi. Orang Syiah bilang, oh itu wasiatnya berisi tentang siapa yang akan menjadi khalifah sepeninggal Muhammad. Ya kan? Orang Muslim. Jujur aku Bang ya, aku sebagai Muslim ya. Bang, tapi banyak yang meragukan Anda sebagai Muslim loh. Coba bacakan surat dalam Al-Quran Bang. Bacakan satu surat. Al-Kahfi 1 sampai 5 yang gue ya kul wallahu ahad aja lah yang kan ya. Kul wallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, Muslim ya teman-teman. Atau satu surat lagi Bang, biar mereka yakin. Apa tuh Insyirah ya? Silakan. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi ankada zahrak wa rafa'na laka dzikrak. Sah, Muslim. Ya, intinya gitulah Bang. Dari pembicaraan saya ini, kita tidak mau langsung pada kapasitasnya, nanti tumpah, percuma. Artinya maksudnya begini, ini pembicaraan kita, awal pembicaraan kita yang baik. Suatu saat mungkin nanti Abang merenung dan nanti akan mengambil kesimpulan yang mana jalan yang lurus, seperti itu. Oke ya, saya rasa tapi gitu saja ya. Jujur, bentar Bang, jujur aku Bang. Aku ya yang sebagai Islam tuh, maksudnya Abang tahu banget itu, tahu banyak tentang Islam, kok bisa lebih tahu dari namanya ahlinya, pakarnya. Iyalah. Bisa tahu tapi gini Bang, nama Bang kan amanah. Amanah itu artinya bukan nama akun ini loh, nama akunnya kan amanah. Ya kan? Amanah itu artinya orang yang terpercaya, artinya orang yang bisa dipegang gitu loh. Iya. Nah, amin. Nah, Muhammad itu digelari sebagai Al-Amin, orang yang jujur terpercaya. Tapi di detik yang sama, Muhammad mengajarkan boleh berdusta. Bagaimana kita percaya itu, Bang? Iya, makanya Bang, semakin didalami, semakin ya itu tadi saya bilang. Tapi ya mungkin sekarang, mungkin belum lah. Tapi nanti seiring berjalannya waktu. Oke, saya rasa kita aja Bang ya. Iya Bang, siap. Oke, makasih Bang Amanah, saya turunkan ya. Iya Bang. Ya, itulah teman-teman ya obrolan kita. Artinya tidak semua orang-orang Islam yang mendengar acara Edis TV ini, mereka itu mengeraskan hati. Nggak semuanya. Ada sebagian dari mereka itu yang membuka hatinya. Dan Anda jangan salah. Pada waktu itu, saya lupa bulan berapa itu ya, tapi tahun 2024 kalau nggak salah. Saya pada waktu itu pagi-pagi. Biasa pagi-pagi kan kalau kita kan habis minum air putih kan BAB biasanya. Saya di kamar mandi. Bunyi itu biasa kan rumah apologet itu kan. Primo ting gitu kan bunyi. Wah, ada orang kirim berkat nih. Saya buka. Siapa pengirimnya? Tertulis di situ Muhammad. Waduh, hal yang paling berkesan di dalam hidup saya. Maksudnya selama berapologetika ini. Pengirimnya itu Muhammad, pakai MOCH, Muhammad namanya. Wah, puji Tuhan. Ternyata seorang Muhammad mensupport Edis TV. Itu pengalaman yang tidak terlupakan, teman-teman. Luar biasa. Muhammad sudah mensupport Edis TV. Iya, jelas itu. Mungkin beliau nonton itu. Ya, Muhammad namanya. Jadi, teman-teman ya, memang banyak pengalaman-pengalaman saya tentang hal-hal seperti ini. Yang inbox saya, yang muslim-muslim banyak. Tapi mereka memang tidak pernah mau bersuara. Dari mulai yang ragu-ragu, dari yang mulai hanya sekedar sependapat, dari mulai yang sampai orang yang mau masuk Kristen, banyak. Tapi mereka memang tidak mau diekspos seperti itu. Ya, oke. Kita lanjutkan kembali, teman-teman. Oke, teman-teman, sebelum kita lanjut ya, saya sudah siaran berapa jam ini? Sudah 2 jam 24 menit. Kita belum iklan sama sekali, jadi kita jangan dulu. Teman-teman sekalian, dimanapun teman-teman sekalian berada, teman-teman, kita ada program ya. Program kita itu adalah mendirikan base camp kita atau tempat kita, markas kita, rumah apologet.
Ya, jadi kita membuka juga kolekte karena bukan hanya pastor-pastor dan pendeta saja yang khotbah di gereja terus mendapatkan berkat begitu. Saya pun teman-teman, ini berkatnya bukan mau untuk kita apa-apa yang masalah-masalah, mau untuk segala-segala keperluan yang tidak ada kaitannya dengan apologetika, kegiatan berapologetika. Jadi kalau teman-teman ingin juga berpartisipasi, ingin mensupport pendirian rumah apologet, teman-teman bisa ikut berpartisipasi, mensupport di situ ya. Terutama yang nama-namanya Muhammad. Saya sangat rindu sekali itu ya. Ada lagi berbunyi Muhammad pengirimnya. Itu saya nanti. Kalau yang ngirim Kristen, ya itu udah biasa ya kan. Tapi kalau yang ngirim Muhammad begitu, ya masih jarang-jarang lah begitu. Yang perempuan juga ada, namanya Siti, begitu ada. Nama-nama yang Islami juga ada. Tapi yang paling berkesan itu yang namanya Muhammad gitu. Pakai MOCH, Muhammad. Itu sudah pasti itu lahirnya sebagai Muslim. Ya, silakan teman-teman lengkap layarnya, screenshot. Nanti kalau teman-teman ada berkat berlebih, teman-teman bisa ikut berpartisipasi, mensupport pendirian rumah apologet tersebut. Kita targetkan teman-teman bahwa rumah apologet itu berdiri di bulan Desember ya, teman-teman. Di bulan Desember. Jadi bahkan siapapun nanti di antara kalian, apalagi orang-orang yang memang pernah mensupport dan disimpan bukti bahwa dia pernah mensupport. Bang, dulu saya pernah support pendirian rumah apologet. Pintu akan saya buka lebar kepada kalian. Silakan kalian mau menginap, ya, mau bercengkrama, mau memberikan ide-ide, ya, apa pokok-pokok bahasannya, silahkan datang, teman-teman. Nah, tempatnya itu ada di mana, teman-teman? Tempatnya yang jelas, teman-teman, kita usahakan di dekat bandara, ya, teman-teman, ya, supaya tidak jauh-jauh. Ya, perjalanan 2 atau 3 jam dari bandara. Seperti itu ya. Yang jelas masih tertempuh lah ya. Desember ya, kita nantikan saja Desember. Oke, kita kasih naik ada M. Ardiansyah. Muhammad Ardiansyah. Ya, selamat malam M. Ardiansyah, nyalakan kamera Anda. Oke, bentar bang. Bentar ya. Silakan. Bentar bang, saya pakai baju dulu ini bang. Baik, silakan. Harusnya Anda udah pakai baju sebelumnya, Bang. Ya, Jangan lama-lama nanti... ya, Bang. Karena kerjaan kita bukan mau nungguin Abang pakai baju. Oke. Silakan. Simpan. Oke, Ya, silakan. Muhammad Ardiansyah. Semoga kita bisa diskusi dengan baik. Ya, silakan. Iya. Muhammad Ardiansyah, apa yang ingin Anda utarakan? Nah, tadi Abang membawakan hadis Sahih Muslim 4939. Tidak ada yang salah dengan hadis itu, Bang. Di hadis itu menyatakan apa? Iya, karena hanya saja caranya Abang atau image-nya Abang itu kurang mengerti di situ. Hadis itu tentang apa dulu? Iya, hadis itu tadi yang Abang mengatakan bahwa Rasulullah SAW menyatakan seandainya jika di dunia ini tidak ada lagi orang yang berdosa, maka Allah akan menggantikan. Bukan gitu bunyinya, Bang. Saya benarkan ya. Bunyinya begini. Bahwa Muhammad bersabda, demi zat yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya. Jikalau kalian tidak berbuat dosa sama sekali, niscaya Allah akan memusnahkan kalian semua. Dan Allah akan mendatangkan suatu kaum yang berbuat dosa, kemudian Allah akan mengampuni dosa mereka. Betul? Betul. Nah, berarti di sini ada sebuah rangkaian berpikir bahwa saya umpamakan sebagai perumpamaan. Kalau ada orang tua, dia berkata kepada anaknya, "Nak, jangan berbuat kesalahan. Jangan mencuri." Kita taruhlah mencuri aja lah. Jangan mencuri ya, Nak. Supaya apa? Supaya kamu nanti tidak menyesali perbuatanmu. Tetapi ada orang tua yang kedua. Orang tua yang kedua nasihatnya berbeda. Nah, kalau kau tak mencuri sama sekali, ku ganti kau nanti dengan anaknya orang. Kalau kau tak mencuri sama sekali, siapa yang nanti yang mau ku ampuni? Maka dari itu mencurilah kau supaya ku ampuni dirimu. Ini kan pola pikirnya begitu. Silakan. Nah, boleh saya tanggapi, Bang ya? Silakan. Nah, di dalam Al-Qur'an dikatakan, "Wa ma khalaqnal insana illa liya'budun," kata Allah. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Benar? Ya. Ketika kita ini di dunia ini sudah beribadah, tugas kita ini hanya diperintahkan untuk beribadah. Ketika semua orang sudah beribadah dengan baik,
menuruti apa aja yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan dimusnahkan. Kemana kita akan dikembalikan? Ya tentu ke surga, karena tidak ada dosa, Bang. Oke, baik. Allah Ini akan mengganti dengan yang baru. Dan Allah, kenapa Allah menghendaki yang demikian? Karena Allah ini ingin menunjukkan kekuasaannya, kuasanya. baik. Ya, Anda Sudah? paham di situ? Sudah? Nah, nggak, mengenai yang lain tadi, Abang mengatakan bahwa kita ini boleh berdusta dalam 3 Sebentar, hal. fokus dulu ke sini dulu, Bang. Nanti dulu ke situ. Sebentar, belum selesai nih. Bentar, Ya, gini. bentar. Di dalam Al-Quran, saya sudah pernah bilang sama Abang, di dalam surah An-Nisa, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah ati'ur rasul. Yang memerintahkan kita untuk mentaati Rasulullah SAW itu siapa? Saya tanya dulu Abang. Menurut Al-Quran adalah Allah sendiri. Nah, berarti apabila kita tidak mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dengan kata lain, kita sudah membangkang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Bisa saya tanggapi? Benar tidak? Benar. Silakan. Secara kaidah Islam begitu memang. Karena mentaati Silakan. Muhammad itu pada dasarnya sejatinya sama dengan mentaati Allah. Ya, karena itu perintah Allah. Baik. Nah, perintah Allah Oke. di dalam surat Al-Ahzab ayat 70, Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ucapkanlah perkataan yang benar. Coba dicek. Benar. Nah, Benar. Saya sudah paham. apakah perkataan yang benar itu adalah berdusta? Oke. Nah, tentu saja perkataan yang benar itu adalah perkataan yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Contoh. Benar. Benar. Seorang suami menurut agama Islam kan boleh kawin lagi. Dia boleh mencari istri-istri dengan harta yang dia miliki, betul? Nah, Nah, ketika seorang suami, misalnya saya tinggal di Medan, punya istri. Saya pergi berdakwah. Saya pergi syiar agama ke Puncak Bogor. Oke. Di Bogor saya melihat seorang wanita cantik. Nah, saya teringat dengan ayat Al-Qur'an. Kamu boleh mencari istri-istri dengan harta yang kamu miliki, bukan untuk berzina. Baik? Nah, saya akan menikah di situ. Saya nikahi kamu dengan mahar 5 juta selama 3 hari. selama 3 hari. Iya. Terus? Nah, lalu istri saya telepon supaya menjadi ridho. Iya. Maka saya harus bilang kepada istri saya, sayang, saya tidak menikah lagi di sini. Nah, walaupun yang saya katakan itu adalah dusta. Dan itu dibolehkan oleh Muhammad. Berdusta dalam 3 hal. Salah satunya adalah seorang suami yang berdusta kepada istrinya kalau dia kawin lagi. Nah, ini Gimana tentu saja dikatakan bertentangan. Ini tentu saja bertentangan dengan Al-Quran dalam surat Al-Ahzab ayat 70. Oke. Silakan. Oke, bentar. Anda sudah panjang lebar di sini Silakan. menyatakan boleh berdusta dalam 3 hal itu. Terangkan dong, apa saja? Baik, saya akan tunjukkan apa saja yang dibolehkan berdusta dalam 3 hal. Kalau saya yang ngomong, nanti umat muslim tidak percaya. Jadi saya akan kutip saja apa. Bukakan aja, Abang kan bisa tunjukkan data tadi. Silakan bukakan. Oke, aja. mau yang hadis atau mau perkataan Ustadz? Ya, yang hadisnya aja. Baik, yang silakan. hadisnya saja. Baik, saya akan tunjukkan ya. Boleh berdusta dalam 3 hal. Ya. Alhamdulillah, insya Allah semua orang muslim sudah paham tentang itu. Baik. Saya akan tunjukkan hadisnya ya. Dalam hal seperti apakah seorang muslim boleh berdusta? Saya balikkan kamera saya. Nih, Oke. saya tidak mengada-ngada ya. Nih, Ya, benar. ternyata dibolehkan berbohong dalam 3 hal ini. Salah satunya suami ke istri. Jadi kalau suami kawin lagi, bilang sama istrinya, saya tidak kawin lagi. Boleh. Oke, hadisnya ya. Baik, saya Hadisnya akan mana? tunjukkan hadisnya. Kita akan tunjukkan hadisnya ya. Memang Oke. boleh berdusta kepada istri Perhatikan. untuk menyenangkan Kebohongan. untuk menyenangkan hati seorang istri. Insya Allah. Kalau dibilang sama istri kawin lagi, itu menyenangkan atau menyakiti hatinya? Nah, makanya di situ Abang salah. Saya bacakan dulu saja ya. Saya bacakan dulu. Kebohongan diperbolehkan dalam 3 hal. Ya. Laki-laki yang berbohong dalam peperangan mendamaikan di antara orang bertikai, dan laki-laki yang berbohong kepada istrinya untuk membuatnya ridho. Oke. Nah, sekarang begini Pak. Nih, saya balikin dulu kamera saya. Saya balikin kamera saya. Nih. Misalnya nih, Ahmad Dhani. Begitu bahagianya Ahmad Dhani dikaruniai 3 putra yang ganteng-ganteng. Dia bilang sama Maya Estianti, Maya, saya nikah lagi. Itu akan menyakiti hatinya Maya. Makanya dia harus berbohong. Saya tidak kawin lagi. Walaupun nanti waktu akan mengungkap
ternyata Ahmad Dhani kawin lagi sama Mulan Jamila, temannya Maya sendiri. Makanya muncul istilah aku punya teman-teman sepermainan, teman tapi mesra. Nah, makanya saya bilang begini, Bang. Kebohongan itu ujung-ujungnya pasti pahit. Karena kebohongan itu pasti tidaklah membawa kebaikan pada akhirnya. Karena namanya bohong kok. Nah, sekarang begini. Menurut Al-Quran, ternyata Gini, sedikit Pak, biar saya tutup dulu dengan ini, Pak. Biar saya tutup dengan ini. Bohong itu adalah tanda orang tidak beriman. Saya akan tunjukkan ayatnya bahwa bohong itu adalah tanda orang tidak beriman. Saya tunjukkan ayatnya ya. Di dalam Quran surat, aduh, Bang Edis. sebentar ya. Sesungguhnya orang-orang yang berdusta itu adalah tanda bahwa orang tersebut tidak beriman. Perhatikan ya. Sabar ya teman-teman ya. Saya harus ini. Nih, saya tunjukkan ya. Itu tertulis di dalam Al-Quran. Surat An-Nahl. Izin Bang, saya boleh sambil ngerokok nggak Bang? Iya, sebenarnya nanti Anda akan di-ban sama TikTok. Oke, nggak usah berarti. Oke, An-Nahl 105 ya. An-Nahl 105 terjemahan. Saya akan kutipkan, saya balikkan lagi kamera saya. Nih ya. Perhatikan, surat An-Nahl ayat 105. Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Dan mereka itulah orang-orang pendusta. Betul tidak? Benar. Nah, Muhammad mengajari bohong nggak? Oke, boleh giliran saya? Jangan keraskan hatimu, Abang. Nah, silakan. Nggak boleh saya berbicara. Silakan. Bang Edis tadi menyatakan bahwa kebohongan itu semuanya jahat atau buruk. Menurut Al-Quran, kebohongan itu tanda tidak beriman, mengada-adakan yang dusta. Kalau Bang Edis mengatakan bahwa kebohongan itu semuanya jahat, Anda salah, Bang. Ada kebohongan itu yang baik. Contoh, di situ sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW mendamaikan orang yang bertikai. Nggak, jangan anu aja, contoh suami istri aja, jangan jauh-jauh dulu. Oke, contoh suami istri. Kalau Abang bilang kalau berdusta kepada istri itu semuanya semuanya nggak baik, Abang salah. Contoh berdusta yang baik kepada istri. Contoh berdusta yang baik begini, Bang. Seandainya, ini kita berandai-andai ya, saya ini kan punya mertua, Bang. Punya istri, punya mertua. Mertua saya ini, saya tahu, Bang, dari dulu keinginan beliau ini untuk pergi umrah. Ya. Nah, sedangkan di dalam pembiayaan atau keuangan mertua saya ini, saya tahu beliau ini masih kekurangan. Ketika saya punya uang dan uang itu istri saya tahu saya dia punya uang. Nah, uang itu saya katakan kepada istri saya bahwa uang itu hilang. Ternyata uang ini saya berikan kepada mertua saya ya untuk pergi umrah. Apakah ini penyakit ini, Bang? Ini penyakit namanya. Penyakit. Lu bagaimana, Bang? Pada akhirnya ketika hal itu saya ungkapkan, kebohongan saya itu saya ungkapkan kepada istri saya, tentulah istri saya akan bangga kepada saya, Bang. Iya, tetapi Bang, dengan tidak berbohong saja, itu istrimu akan bangga. Kenapa Anda harus mengatakan bahwa uangmu hilang? Ternyata dikasih mertua untuk umroh. Iya, makanya Abang jangan memandang setiap kebohongan itu jahat, buruk. Jangan begitu, Bang. Bang, coba saya tanya sekarang. Uangnya kan tidak hilang. Sebentar, Bang. Uangnya tidak hilang. Saya contohkan gini saja, Bang. Oke. Kalaulah ada orang yang bertanya kepada saya, Muhammad Ardiansa, Anda kenal Edis? Kenal. Seandainya kan, tapi seandainya ini, ingat seandainya rumah Abang ini berdampingan dengan rumah saya, ya. Ketika Abang di dalam rumah, ada yang mencari Abang. Untuk apa, Bang, cari Bang Edis? Mau saya bunuh Edis? Ya, Bang Edisnya ada di dalam rumah, Bang. Nggak perlu. Apa yang terjadi? Tapi nggak perlu berbohong juga. Nah, makanya saya katakan Bang Edisnya lagi nggak ada. Oh, enggak, bukan seperti itu jawaban yang benar. Kalau ternyata saya ada di rumah, malah nanti saya yang dibunuh sama dia.
Bang, begini, makanya saya bilang, Bang, ini makanya sebentar. Gimana? Boleh saya tanggapi ya? Oke. Saya tanggapi ya? Oke. Baik, saya tanggapi. Bentar, saya belum selesai. Silakan. Menurut abang, berdusta itu bohong kan? Nah, abang sadar tidak, Bang? Kalau abang sendiri sedang didustai, abang sadar tidak? Kalau Didustai oleh Tuhan siapa? abang itu sedang berdusta kepada abang, Tuhan abang sendiri. Berat ini saudara-saudara. Contoh, silakan. Oke, saya tunjukkan. Abang buka kejadian ya. Kejadian 31 kalau nggak kejadian 31 kalau nggak salah nomor 16. Di situ kan umur manusia ditetapkan, sudah ada penetapan ini, Bang, oleh Yang Maha Kuasa. 120 tahun saja kata Tuhan abang itu. Tapi nyatanya, Bang, umur manusia. Bang, itu bukan, itu konsepnya mengenai Tuhan sebelum menjatuhkan hukuman. Bang, Oke. itu berbicara bukan mengenai umur manusia ketika manusia Loh, itu kan. harus hidup. Oke. Tapi kalaupun demikian, kalaupun tafsirnya adalah batas umur maksimal umur manusia 120, kayaknya orang udah mati semua umur 120, Bang. Jangankan 120, 100 orang udah pada mati. Tapi itu sebenarnya kalau kita baca konteksnya, itu berbicara mengenai bagaimana Tuhan akan menghukum manusia dengan banjir besar. Makanya dikatakan sesungguhnya manusia itu telah menjadi salah satu dari antara kita. Bang Edis, coba Bang Maka Edis ini mainnya umurnya itu dikasih sampai batas 120 tahun saja. Bang Edis mainnya kurang jauh, Bang. Coba sekarang abang cari melalui Google atau media sosial ini. Umur yang terpanjang di dunia saat ini masih ada, Bang, 190 tahun. Tunjukkan. 90 tahun belum 120. Lu 190 tahun, Bang. Mana? 190 tahun mana? 190 tahun. Abang cari aja, searching di Google. Bang, kalau cuman di Google doang tidak ada akte kelahirannya, bagaimana kita mau berbicara seperti itu, Bang? Bang, sebentar ya. Saya kasih tahu dulu gini. Sebenarnya ayat itu berbicara mengenai kapan Tuhan akan menjatuhkan hukuman kepada umat manusia, dikasih batas waktu 120 tahun. Kalaupun artinya itu adalah umur manusia pada umumnya nanti akan mencapai 120 tahun, memang kita lihat faktanya memang pada akhirnya umur manusia tidak lebih dari 120 tahun. Itu kan akan. Oh, tapi kan bagaimana dengan Abraham? Abraham kan hidup sesudah Nuh. Umur dia lebih dari begini atau sebentar, saya kasih bentar. Tidak ada kata akan di situ. Tidak ada kata baik, akan saya tunjukkan di situ. ya. Saya tunjukkan ayatnya. Oke. Baik, saya tunjukkan ayatnya, Bang ya. Di situ sudah ada makanan, Bang. Baik, saya bacakan ayatnya ya biar kita tidak kehilangan konteks ya. Oke. Sabar. Kita akan bacakan di dalam itu ada di dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ketiga ya, Bang ya. Saya bacakan. Coba. Tapi sebelum ayat yang ketiga, kita baca dulu aja ayat yang pertama ya. Oke, Baik. silakan. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak. Jadi ini ngomongin manusia yang ada pada saat itu yang banyak itu. Iya. Silakan nanti bacakan dulu Jumlahnya. nanti baru jelas. Oke. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu siapa saja yang disukai oleh mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Akan, Bang. Tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Hanya, Bang, jangan Anda pelintir Nah, di situ. ini bisa saja berbicara. Ya, ini Bang bacaannya. Umurnya akan. Perhatikan ya, pada waktu itu. Tidak ada kata akan di situ, Bang. Kenapa Abang nggak tampilkan aja datanya, Bang? Tapi umurnya akan 120 tahun saja. No, hanya 120 tahun saja. Oke, coba baca. Tidak ada kata akan. Coba baca. Hanya 120 tahun saja. Mau saya tunjukkan, Bang? Silakan tunjukkan. Baik. Tunjukkan. Saya akan Bukakan tunjukkan aja, ya. Bang. Saya balikan dulu kamera saya supaya dia tahu bahwa apa yang dia katakan salah. Oke, kelihatan, Bang? Loh, apa itu? Apa itu, Nah, Bang? bentar ya. Aduh, Bang Edis. Bang Nih, Edis. kelihatan ya? Lagian, Bang, kalau Nah, itu Anda mau mikir, kelihatan? Bang. Oke. Itu apa itu? Gimana? Kejadian 6 ayat 3. Nah, Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Oke. 120 tahun kan? Iya, akan 120 tahun saja. Kalau itu berbicara mengenai orang-orang yang hidup pada masa itu sebelum penghukuman, maksudnya akan 120 tahun saja waktunya.
maka mereka itu akan dimusnahkan oleh air bah. Tetapi kalau pengertiannya itu adalah untuk manusia nanti yang pada umumnya, toh fakta dan kenyataan umur manusia paling sudah mati umur 90-100. Oke. Kalau abang katakan tadi ada yang umur sekarang ini ada umur 190. Mana akte kelahirannya, Bang? Nah, kalau cuma ngaku-ngaku ya nenek-nenek saya juga ngaku umurnya udah 100. Tapi saya nggak percaya umurnya 100 karena saya nggak lihat akte kelahirannya. Oke ya. Nah, sekarang saya tapi kembali dulu ke tema. Jangan mengalihkan topik dulu, Bang. Sabar. Saya belum selesai tadi. Tadi kan Abang kasih contoh kan mengenai berbohong. Misalnya ada seseorang mencari saya. Mana Edis katanya. Mau saya bunuh dia. Terus dia nanya. Bilang dong, Edis ada di dalam biar modar sekalian gitu. Kenapa saya harus bilang begitu? Nah, saya tidak harus tenang. Saya tidak harus berbohong untuk menyelamatkan dia. Bagaimana cara saya? Bagaimana cara saya? Saya akan pegang ini orang yang mau melakukan pembunuhan ini. Tenang, Bang. Semua masalah bisa diselesaikan dengan baik-baik. Tenang dulu. Ada apa? Beri dia air minum. Ada apa? Dia begini begitu. Tenang, Bang. Solusi ada. Jangan main tumpah-tumpah darah. Emangnya ayam kita tumpah-tumpah darah. Ada solusinya. Kita ini ada aparat. Negara ini negara hukum. Saya telepon saja, Bang. Kalau di sini 911 911. Halo. Datang, Bang. Datang sampai rumah. Sekarang begini, maksud saya begini, Bang. Tidak harus berbohong untuk memecahkan satu solusi seperti kepada istri. Suami kepada istri. Jadi makanya saya bilang, Bang, bohong itu kayak karena Abang sudah Islam, sudah diajarin bohong itu baik, ya akhirnya jadi begini. Tapi saya tanya dulu sama Abang. Di hati nuranimu yang paling dalam, sesuai dengan Al-Qur'an. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-ngadakan dusta atau kebohongan itu adalah orang-orang yang tidak beriman. Setuju atau tidak? Yang mengada-adakan ya. Saya tunjukkan lagi ayatnya ya. Memang mereka ini, entah Abang ini malu dilihat 13.000 orang di sini atau bagaimana. Baik. Tenang, Bang ya, tenang, Bang. Biar saya tunjukkan lagi ayatnya, Bang ya. Biar enak kita diskusi. Ya. Baik. Ingat, mengada-adakan ya. Sesungguhnya, atau Abang lah yang baca dulu lah. Sesungguhnya? Ya. Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Terus? Dan mereka itulah orang-orang pendusta. Baik. Menurut Al-Quran, orang yang mengada-adakan perkara bohong itu tanda orang beriman atau tidak? No. Di situ mengada-adakan atau mengadakan. Berat, saudara-saudara. tapi saya bilang beginilah, Bang Ardiansyah, begini. Sebenarnya, Bang Ardiansyah, dengar, Bang. Sebenarnya begini. Sebenarnya Muhammad sendiri sudah berkata, tidaklah seorang itu dapat agama Islam, maksud saya. Agama Islam itu tidak bisa dikatakan dia Muslim kalau dia tidak percaya kepada nabi-nabi yang sebelumnya. Betul? Betul. Oke. Jadi menurut agama Islam Anda harus percaya nggak kepada Yesus? Saya tidak disuruh percaya kepada Yesus. Nah, kan berat kan? Bukankah Anda harus disuruh beriman kepada nabi-nabi sebelumnya? Beriman kepada nabi-nabi sebelumnya. Saya tidak pernah baca itu disuruh beriman kepada nabi-nabi sebelumnya, saya tidak pernah baca. Di mana itu ada? Oke, sekarang saya tanya. Menurut Al-Qur'an, nih saya bacakan ya. Bahwa Allah tidak membeda-bedakan, Bang, nih ya. Aduh, nih ya. Saya akan tunjukkan. Nih. Saya tunjukkan ayatnya ya. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 285. Makanya umat muslim ini, Bang, terlalu membeda-bedakan. Akhirnya apa? Terlalu pemuja Muhammad. Nih ya. Dikatakan ya. Surat Al-Baqarah nomor 285. Rasul berfirman ya, dalam Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Antara seorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Jadi menurut Al-Quran, Bang, Abang nggak boleh membeda-bedakan nabi-nabi terdahulu atau nabi-nabi yang sebelumnya. Dikatakan, apa kata orang-orang yang beriman? Kami tidak membeda-bedakan antara seorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Setuju? Oke, saya balik dulu kamera saya. Berarti Anda percaya tidak dengan rasul yang sebelumnya?
Nah, saya percaya. Oke, berarti Anda sekarang percaya kepada Yesus? Kalau ada di situ maksudnya kalau ada rasul sebelumnya sebelum Rasulullah SAW itu saya percaya. Oke. Dan Anda beriman kepada mereka? Saya tidak disuruh beriman kepada mereka, tapi saya percaya kalau Ya. rasul sebelumnya. Bang, ayatnya jelas sekali loh. Lihat nih. Saya bacakan lagi ya. Kami telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Iya, kami beriman percaya. Nah, kalau Anda beriman kepada rasul-rasul yang sebelumnya, berarti Anda harus beriman kepada Yesus, betul? Pada Yesus. Berat ini teman-teman. Oh, Yesus ini atau Nabi Isa yang kami bilang gitu. Oke, Anda harus beriman nggak? Sebelum kita masuk ke dalamnya, Anda beriman tidak? Nah, saya mengimani bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah Rasulullah. Oke, Anda harus beriman dan Anda harus mengikuti ajarannya, betul? Oke, apa yang Yesus katakan di dalam Injil? Jika iya, katakanlah iya. Jika tidak, katakanlah tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Apa kata Tuhan Yesus? Iblis itu adalah bapa segala dusta. Jadi yang berdusta itu adalah iblis. Nah, sekarang Bang, sekarang yang menjadi masalah, kenapa Muhammad mengajarkan dusta sementara rasul-rasul sebelumnya mengajarkan kejujuran? Makanya saya bilang, Bang, Muhammad itu tanda bahwa dia tidak beriman. Karena dia berdusta, dia mengada-ngada. Menurut Al-Quran, orang yang berdusta adalah tanda orang yang beriman, tidak beriman. Dan Muhammad mengajarkan berdusta. Makanya saya bilang, Bang, Muhammad ketika ingin meninggalnya, dia ingin menuliskan sebuah wasiat. Sesungguhnya aku ingin menuliskan sebuah wasiat kepada kalian supaya kalian tidak tersesat sepeninggalku. Nah, ternyata Bang, itu dihalang-halangi oleh para yang saya katakan para penjahat ini, tidak diluluskan itu. Akhirnya apa? Akhirnya gagal. Makanya Islam hidup di dalam kesesatan sesuai Muhammad. Padahal sebenarnya dia ingin membuat pengakuan bahwa saya ini adalah salah selama ini. Saya menyesal, maka ikutilah oleh kalian, yaitu Yesus. Tapi sayang Muhammad sudah keburu meninggal duluan. Saya akan tunjukkan, Bang. Saya tunjukkan hadisnya, di mana Muhammad ingin menuliskan wasiat. Ya. Aduh. Terus? Perhatikan ya. Insya Allah. Ya. Saya akan tunjukkan. Apakah saya mengada-ngada ketika saya katakan bahwa Muhammad pernah mengatakan yang demikian itu? Kepada kalian hadisnya. Nanti Bang Edis, nanti kalau saya kolaborasikan dengan kitabnya Abang, kita bandingkan ya. Boleh nggak, Bang? Boleh, kenapa tidak boleh? Oke, boleh. Sip. Ini hadisnya ya. Ini hadisnya. Oke. Ya, dikatakan begini. Nih, dari Ibnu Abbas yang berkata, ketika ajal Rasulullah SAW sudah hampir tiba dan di dalam rumah beliau ada beberapa orang, di antara mereka adalah Umar ibn Khattab. Makanya Umar ibn Khattab ini jahat, Bang. Kenapa saya katakan jahat? Dia dari awal ini sudah mau mencelakai Muhammad ini. Sebelum dia masuk Islam, dia ingin membunuh Muhammad, betul? Nah, tiba-tiba dia masuk Islam, betul? Benar. Nah, penyusup ini. Penyusup, ya. Nah, makanya mata-mata ya. Loh, itu kan yang kalian katakan kepada Paulus gimana? Paulus tiba-tiba masuk Kristen. Ini penyusup ini. Ini saya akan menggunakan pola pikir yang sama, Bang. Jadi Umar bin Khattab ada di situ. Dan beberapa orang diantaranya Umar bin Khattab. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perhatikan kata yang berwarna biru ini, Bang. Berikanlah kepadaku, aku akan menuliskan untuk kalian wasiat agar kalian tidak sesat setelahnya. Kemudian Umar bin Khattab berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW dikuasai oleh sakitnya dan di sisi kalian ada Al-Quran. Cukuplah untuk kita kitabullah. Kemudian orang-orang yang ada dalam rumah tersebut berselisih berpendapat. Sebagian di antara mereka berkata, berikan apa yang dipinta oleh Nabi SAW agar beliau menuliskan bagi kamu sesuatu yang menghindarkan kamu dari kesesatan. Sebagian lainnya mengatakan, sama seperti ucapan Umar. Dan ketika keributan dan pertengkaran makin bertambah di hadapan Nabi, maka beliau berkata, menyingkirlah kalian. Ubaidillah berkata, Ibnu Abbas selalu berkata, musibah yang sebenar-benarnya musibah adalah penghalangan antara Rasulullah SAW dan penulisan wasiat untuk mereka disebabkan keributan dan perselisihan mereka. Sahih Muslim nomor 1637. Menurut ayat ini, Bang,
hadis itu wasiat itu tidak jadi ditulis, dan itulah kesesatan umat Islam hingga sampai saat ini. Akhirnya apa? Akhirnya boleh berdusta, boleh berbohong. Padahal Bang, Muhammad ingin membuat pengakuan. Ikutilah oleh kalian Injil, dan di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, supaya kalian tidak sesat Bang. Jadi ayo Bang, mari datang kepada Yesus, terimalah dia sebagai juru selamatmu, jadikanlah dia sebagai pemimpin junjungan di dalam hatimu, supaya yang memerintah di hatimu adalah Yesus, supaya ia berdaulat di hati kita. Ya Yesus, datanglah, memerintahlah di dalam hatiku. Harus seperti itu Bang. Anda harus Bang, di dalam hatimu Bang, di dalam hatimu ada Muhammad yang memerintah, betul? Ada Muhammad yang memerintah, betul. Nah, makanya Bang, ganti Muhammad, copot pangkatnya, copot, anak pecat dia, ganti dengan Tuhan Yesus. Itu Bang. Iya, silakan. Silakan. Nah, ketika abang mengatakan bahwa itu berdusta, Anda salah di situ Bang. Jadi bagaimana dengan pernyataan Yesus? Ya, dengan pernyataan Yohanes sendiri. Kata Yesus di Yohanes 5 nomor 37, dia sebagai seorang utusan. Kemudian kata Yesus lagi, suaranya ketika dia dibaptis ya, suaranya tidak pernah kamu dengar, rupanya tidak pernah kamu lihat. Coba satu-satu Bang, yang mana dulu? Yang mana dulu? Oke, saya mau konfirmasi. Tadi saya sudah bilang ya. Suaranya tidak bisa kamu dengar, rupanya tidak bisa kamu lihat. Di satu sisi lain ya, Anda kan menyatakan bahwa Yesus ini telah hadir, menampakkan diri. Jadi yang mana yang benar Bang? Berarti ada dusta di situ. Ketika Yesus kan Tuhan. Ya kan? Bang Edis. Ya silakan bicara dulu Bang, bicara dulu. Yesus kan Tuhan. Ketika dia menyampaikan hal demikian, suaranya tidak bisa kamu dengar, rupanya tidak bisa kamu lihat. Itu kan pernyataan Tuhan, kan? Ketika Tuhan ini hadir ke dunia, menampakkan diri, berarti Tuhan ini sudah berbohong. Perkataan Tuhan ini sudah tidak bisa dipegang. Di satu sisi dia menyatakan bahwa manusia tidak akan pernah bisa melihat Tuhan. Dan ternyata Tuhan bisa dilihat pada akhirnya. Apakah ini tidak kontradiktif gitu Bang? Pernyataan Tuhan ini tidak konsisten. Lanjut dulu Bang, lanjut dulu. Benar nggak? Ada nggak yang salah di situ Bang? Aduh, kok ditinggal? Mencret Bang. Aduh. Mencret. Bang Edis. Sebentar Bang, saya lagi ke kamar mandi sebentar. Saya udah siaran Bang, sampai bayangin Bang ya. Saya kalau khotbah itu 3 jam. Iya. Saya kalau khutbah, kalau saya ceramah sampai 3 jam. Tidak ada ustadz ataupun pastor ataupun pendeta yang khutbah diselingi oleh sampai dia ke kamar mandi, kagak ada. Cuman saya. Baik. Oke, saya balik dulu kamera saya. Mohon maaf teman-teman, saya barusan dari kamar mandi. Bang. Sudah 3 jam saya berceramah. Sebentar. Mencret. Bang, ada nggak ustadz yang di sela-sela ceramahnya numpang ke kamar mandi? Ada nggak pastor yang di sela-sela ceramahnya numpang kamar mandi? Cuman saya yang khutbah sambil diselangi izin kamar mandi. Karena saking lamanya. Baik, saya akan jawab pertanyaan Anda. Oke, itu ada di dalam. Saya tadi ke kamar mandi Bang, sorry ya. Nih, itu ada di dalam. Nih, sebentar. Di mana saya lupa juga itu di mana. Baik, saya akan bantu. Itu ada di dalam Yohanes pasal yang kelima ya. Pasal yang kelima ayat 37. Tapi sebelum ke 37, kita mulai itu dari ayat yang ke 31. 31. Baik. Oke. Ini adalah percakapan antara Tuhan Yesus dengan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Oke. Kita mulai dari 31 ya. Bentar. Oke, silakan. Oke. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, ini kata Tuhan Yesus, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes, dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia, namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Ia adalah pelita yang menyala dan yang bercahaya, dan kamu
hanya mau menikmati seketika saja cahayanya itu. 36 sebelum ke 37. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapakku supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku bahwa Bapa yang mengutus aku. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, dan rupanya pun tidak pernah kamu lihat, dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang mengutus aku. Pertanyaan abang tadi begini. Lihat nih. Yesus berbicara kepada orang-orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi bahwa mereka tidak pernah mendengar dan melihat Bapa di sorga. Bapa di sorga itu Tuhan. Tetapi dengar. Makanya saya bilang, Bang, saya sudah menjelaskan berkali-kali, Bang. Kata Tuhan itu, kata Tuhan yang dirujuk kepada Yesus dengan kata Tuhan yang dirujuk kepada Bapa itu memang berbeda. Sama di dalam bahasa Inggrisnya, Bang, kata Tuhan di sini adalah Lord. Lord, Yesus sebagai Lord, Bapa juga sebagai Lord. Kalau bahasa Jawanya itu Gusti, Bang. Kalau abang nonton film-film kerajaan-kerajaan zaman dulu, ketika seorang datang menghadap raja, dia pasti begini, daulat Gusti, kata dia. Siap Gusti, saya siap daulat menerima perintah Gusti. Dia panggil rajanya itu sebagai Gusti. Tapi yang di langit sana dia panggil juga sebagai Gusti. Jadi Gusti yang ditujukan kepada Yesus dengan Gusti yang ditujukan kepada Bapa memang beda. Makanya di sini ada kesalahpahaman, Bang. Tuhan yang dimaksud di sini, kamu tidak pernah mendengar suaranya, ini merujuk kepada Bapa di sorga. Bahwa orang-orang ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu tidak pernah mendengar suara dari Bapa di sorga. Tetapi Yesus juga sebagai Tuhan didengar oleh mereka, tapi Tuhan di sini merujuk kepada Yesus. Makanya di dalam Al-Qur'an kata Tuhan itu sebentar, Bang. Ini sampai saya tutup baru Anda tanggapi. Kata Tuhan ini di dalam Al-Quran, kata yang sepadan dengan ini adalah Rabb. Sekarang saya mau tanya jujur sama Bang. Kata Rabb itu bisa ditujukan kepada manusia nggak di dalam Al-Quran? Bisa. Bisa. Secara kaidah bahasa, Rabb itu artinya adalah... Sebentar, Bang, nanti gantian, Bang. Tenang saja, gantian. Apalagi saya udah kamar mandi, kita tembus itu sampai jam 12 malam. Saya biasanya berhenti karena saya gara-gara mau kamar mandi doang, Bang. Saya tutup acara saya. Nih, dengarkan. Pertanyaan saya kepada Anda, secara kaidah bahasa, kata Rob ini bisa ditujukan kepada seorang manusia. Coba, sebutkan hal-hal atau kriteria yang harus dipenuhi sehingga seseorang itu dipanggil Rob. Oke, orang itu bisa dipanggil Rob ketika dia seorang pemimpin. Pemimpin, atau yang terus? Memiliki. Dia pemimpin, terus? Memiliki, terus? yang mengatur. Terus? Ya, terus? Oke. Ya. Apakah Muhammad sebagai pemimpin umat? Pemimpin umat Islam, Muslim, benar. Oke. Apakah Muhammad adalah orang yang mengatur umat? Mengatur umat dalam beribadah, benar. Oke. Berarti secara kaidah bahasa, Muhammad itu adalah Robnya umat Muslim, betul? Secara kaidah, Robnya umat Muslim. Oke. Allah juga Robnya umat Muslim, betul? Allah berbeda. juga Robnya umat Muslim, betul? Rabbul Alamin. Kalau Ya. Allah berbeda. Apakah dia Robnya umat Muslim juga, Allah itu? Apakah Allah pemimpinnya umat Muslim? Rabbul Alamin, Tuhan seluruh alam. Bang, saya gak tanya alam, saya tanya umat. Hubungannya dengan umat. Apakah Allah itu juga adalah pemimpinnya umat Islam? Nah, pemimpinnya umat Islam. Ya, benar. Apakah Allah juga pengaturnya umat Islam? Dan supaya Allah diatur, supaya umat Muslim itu diatur oleh Allah? Ya, melalui Rasulullah SAW. Nah, makanya saya bilang, Bang, ada dua Rob. Kalian itu punya dua Rob sesungguhnya. Tetapi Rob yang ditujukan kepada Muhammad, ketika Anda katakan Rob, yang mana dulu ini? Apakah Muhammad, apakah Allah? Nah, sama seperti itu, Bang. Jadi kalau kita benar-benar ingin memahami Quran dan ingin memahami Bible dengan sungguh-sungguh, kita harus mengerti mereka ini pakai bahasa apa. Saya cuma mau bilang ini kepada orang Kristen juga, ya. Tidak pernah ini. Tolong nanti kalau kalian potong terserah. Kalian kan senangnya motong-motong saya. Perhatikan. Silakan kalian potong. Nanti dipotong. Perhatikan. Sekali lagi. Tidak pernah Yesus dipanggil Tuhan oleh para murid-muridnya. Karena apa? Karena tidak ada. Sebentar. Karena tidak ada murid-murid itu yang berbahasa Indonesia. Loh, terus? Apakah murid-murid berbahasa Indonesia? Terus? Tidak. Murid-murid itu berbahasa Aramaik. Lalu Jadi dengan tidak kata apa? Dengan sapaan apa? Sebentar, Bang.
Dengan sapaan apa Yesus dipanggil oleh murid-murid? Dengan kata-kata Maran Yeshua. Maran. Seandainya murid-murid itu berbahasa Jawa, seandainya nih murid-murid berbahasa Jawa, maka murid-murid akan memanggil Yesus dengan panggilan Gusti. Ya. Doro Gusti dong. Iya, tetapi Bapa di surga juga dipanggil Gusti. Sama-sama dipanggil Tuhan. Cuman yang jadi masalah, orang-orang tidak bisa membedakan mana Tuhan Yesus, mana Tuhan Bapa di surga. Tuhan Yesus itu adalah Tuhan juga. Dia Gusti juga yang datang daripada Bapa di surga. Makanya kata Tuhan Yesus, aku datang dan keluar dari Bapa di surga. Jadi Yesus itu bukan Tuhan yang lain, bukan Gusti yang lain. Dia itu adalah pengejawantahan dari Gusti Bapa di surga. Jadi menyembah Yesus itu bukan menyembah yang lain. Jadi berbakti, menjadikan Yesus berdaulat di hati kita, sesungguhnya itu adalah kehendak Bapa itu sendiri. Ketika Yesus memerintah di hati seseorang, di detik yang sama Bapa di surga memerintah di hati seseorang. Jadi Bang, kekristenan itu Bang bukan berbicara mengenai politisme, tidak Bang. Kekristenan itu bagaimana Tuhan yang satu itu mengejawantahkan dirinya kepada umat manusia dengan perantaraan anaknya, yaitu Tuhan Yesus. Makanya saya bilang Bang, wahai saudara-saudaraku orang Islam, mari datang dan terimalah Yesus sebagai Tuhan kalian. Jangan kalian jadikan Muhammad sebagai Tuhan kalian, Bang. Kalian jangan menjadikan Muhammad sebagai Robmu. Jadikanlah Yesus sebagai Robmu. Udah. Itu. Selesai. Silakan. Udah. Nah, silakan. Saya tidak menanyakan hal yang demikian, Bang. Yang saya tanyakan, ketika Tuhan ini berkata, suaranya tidak bisa kamu dengar, ya? Bukan tidak bisa, bukan tidak bisa. Kamu tidak mendengar suaranya, bukan kamu tidak bisa mendengar suaranya. Oke, kamu tidak bisa mendengar suaranya. Bukan tidak bisa mendengar, Bang. Kamu tidak mendengar suaranya. Saya bacakan lagi nih. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya. Dan rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Ini perkataan Yesus kepada orang-orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi tentang Bapa di sorga. Bahwa mereka tidak pernah mendengar suara Bapa di sorga. Tidak pernah mendengar suara di sini, bisa saja maknanya suaranya langsung tidak bisa didengar, ataupun pengajarannya tidak bisa. Itu maknanya bisa seperti itu, bisa dua makna. Bisa maksudnya suara secara visual audible tidak pernah didengar, ataupun pengajaran daripada Bapa di surga tidak diterima oleh. Ini tidak berbicara tentang Yesus, tapi berbicara tentang Bapa di surga yang mengutus Tuhan Yesus. Loh, berarti Abang sudah menentang dong Yohanes 1:1. Apa yang ditentang di situ? Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Elohim, dan firman itu adalah Elohim. Terus di mana? Apakah ini sudah tidak bertentangan, Bang? Tidak bertentangan, Bang. Gini loh, manusia ini itu dimensinya beda dengan dimensi para malaikat, dimensi Tuhan, dimensi Elohim. Beda, Bang. Kita hidup tidak dengan dimensi mereka. Kita ini hidup dalam ruang dan waktu, sementara para penghuni makhluk-makhluk surgawi ini tidak hidup dalam ruang dan waktu. Mereka tidak terikat oleh ruang dan waktu. Nah, bagaimana cara kita berkomunikasi dengan makhluk-makhluk spiritual ini? Dengan saya kan belum Bang, firmannya, makanya di dalam perjanjian lama, firmannya itu selalu datang. Firman Tuhan datang kepada Abraham. Firman Tuhan datang kepada Musa. Firmannya itu yang datang. Nah, firmannya itu dalam perjanjian baru, nuzul menjadi manusia. Menjadi Yesus. Makanya Bang, mendengarkan Yesus sama saja mendengarkan Bapa di surga. Melihat Yesus sama dengan melihat Bapa di surga. Pertanyaan saya, kenapa umat muslim mengeraskan hati untuk menerima Yesus? Karena ada satu hal lagi, Bang. Apa lagi? Nah, ketika Yesus dibaptis, terdengarlah suara di langit. Benar kan? Memang saya bilang teman-teman, langkah awal untuk orang-orang muslim itu adalah supaya meninggalkan Muhammad dulu. Bang, ada selubung, gini Bang, ada selubung yang menutupi hati dan pikiranmu, Bang. Yaitu apa? Yaitu roh daripada Muhammad. Spirit dari Allah dan Muhammad ini. Inilah yang menghalangi pikiran kalian. Bang Edis, ya. Sebenarnya Bang saya tadi naik, ya. Sebenarnya saya naik. Cuma satu Bang yang ingin saya sampaikan kepada Bang Edis. Kitab Bang Edis ini menurut Mikana
Nah, entah menurut Abang Edi Lari sendiri. ke Mikana lagi. Oke lah Bang. Bentar. Besok saja kita lanjut Bentar. lagi gimana? Makasih Awi, Enggak, makasih Awi. bentar aja Bang. Bentar aja, 5 menit lagi lah. Silakan. Nah, kalau menurutnya Mikana, kitab ini yang benar adalah kitab yang dari Yahudi, benar kan? Makasih Bang Pane. Benar nggak Bang? Begini, Mikana itu mempermasalahkan terjemahan. Dia tidak pernah mempermasalahkan bahasa aslinya. Jadi begini Bang, ketika LAI atau Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan Alkitab itu ke dalam bahasa Indonesia, Indonesia mengalami kekurangan kosakata untuk menerjemahkan kata-kata tertentu di dalam Bible. Contoh, kata theos. Theos ini mau diterjemahkan sebagai apa? Bukan itu Bang yang saya maksud. Bukan itu yang saya maksud. Yang saya maksud Bang, kitab kalian ini kan dari Yahudi. Betul. Betul. Nah, sekarang Bang, saya hanya ingin berbicara ke Abang ini, hanya ingin menyampaikan gini Bang. Image-nya Abang itu tolong Bang dirubah. Kitabnya Abang ini dari orang Yahudi. Nah, sekarang tunjukkan ke saya, ada nggak orang Yahudi ini menyembah Yesus? Ada Bang. Di zaman Yesus, di zaman Tuhan Yesus datang ke dunia, orang-orang itu memang sujud menyembah Dia. Gimana sih? Waduh. Ya, Bang, Sebentar. kalaulah memang ya kitab ini dari Yahudi, pertanyaan saya Bang, cuman gampang. Kok orang Yahudi nggak menyembah Yesus ya? Bang, jangan bilang orang Yahudi tidak menyembah Yesus. Sebagian murid-murid itu orang Yahudi semua, Bang. Jangan lihat orang Yahudi yang nggak percaya Tuhan Yesus. Banyak juga orang Yahudi percaya Tuhan Yesus. Sebentar, saya tunjukkan. Bang, Saya kalau tunjukkan Bang ya. ini Sebentar Bang, biar saya tunjukkan. Abang kan bilang tidak ada orang Yahudi yang menyembah Yesus. Betul. Kenapa tidak semua orang Yahudi menyembah Yesus, Bang? Ya karena tidak semua percaya. Gimana? Tuhan turunnya di mana? Iya karena tidak semua percaya. Gimana? Memangnya semua orang Yahudi percaya kepada Yesus? Kan sebagian tidak. Gimana? Nih, saya tunjukkan. Dari itu, Bang. Tenang, saya tunjukkan Bang. Saya tunjukkan. Yohanes pasal yang ke-9. Saya tunjukkan ya Bang ya. Yohanes pasal yang ke-9 ayat yang ke-38. Tapi sebelum 38 seperti biasa supaya kita tidak kehilangan konteks, kita harus baca dulu sebelum dan sesudahnya. Perhatikan. Perhatikan ya. Nih. Nah, Bang, saya Sebentar, cuma Bang. Saya bacakan Bang ya. Saya bacakan. Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Katanya, aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan barang siapa yang tidak melihat, barang siapa yang melihat menjadi buta. Nih, ini Yesus disembah ini Bang di sini. Baru satu ya. Jangan cuma satu. Jangan cuma satu. Masih banyak ayat-ayat lainnya. Supaya orang yang melihat menjadi buta. Bang, itu konteksnya. Nih, saya jelaskan dulu. Saya jelaskan dulu ya konteksnya. Perhatikan. Menjadi buta. Baik, saya jelaskan konteksnya ya. Oke, jadi dulu ada seorang, gini Bang, saya jelasin konteksnya. Dulu ada seseorang yang dikenal di situ sebagai seorang pengemis yang buta sejak lahirnya. Nah, lalu dia dicelikkan matanya oleh Yesus. Bukankah dalam Al-Quran dikatakan bahwa Isa menyembuhkan mata orang buta? Betul? Di dalam Al-Quran disebutkan Isa itu mencelikkan mata orang buta, betul? Oke. Nah, di dalam kitab yang aslinya, jadi kalau merujuk Isa yang asli itu Anda harus baca Injil, Yesus. Jangan percaya sama Isa buatan Arab, nanti Anda jadi Islam. Dengar kan? Ketika orang tersebut disembuhkan matanya dari buta sejak lahir, maka orang-orang tidak mengenali dia. Ini kan orang yang biasa mengemis itu. Siapa yang bikin kamu melihat? Orang yang disebut Yesus itu dialah yang menyembuhkan mataku katanya. Nggak percaya, dibawa orang tuanya. Sini. Bawa orang tuanya. Ahli-ahli Taurat ini kan seperti ulama-ulama muslim sekarang ini. Berani kau melawan? Di demo nanti kantor trans. Dengar dulu. Jadi ulama-ulama ini mereka telah mengambil posisi di tengah-tengah masyarakat sebagai orang yang sangat dihormati. Dipanggil orang tuanya. Benar nggak ini anakmu katanya? Benar. Dulu dia memang buta tapi sekarang dia melihat. Tapi kesaksian tentang orang ini sendiri, dia ngomong begini. Kita tahu bahwa tidak ada sejak dahulu kala sampai sejak dunia ini dijadikan, tidak ada orang yang menyembuhkan mata orang buta sejak lahir. Dan orang-orang Parisi yang kepala batu ini, mereka tetap tidak percaya kepada Yesus. Lalu apa kata Yesus? Supaya orang yang melihat menjadi buta. Iya, itu maksudnya orang-orang ahli Taurat tersebut. Mereka melihat tetapi mereka buta. Saya bacakan secara utuh. Makanya kamu baca Injil dulu Bang. Saya bacakan ya. Supaya orang yang melihat menjadi buta. Baik, saya bacakan supaya Anda paham. Bacakan ya.
supaya Anda Di mana paham. itu tadi, Bang? Bang Edi, Bentar. di mana itu tadi tertulis supaya Baik, orang di yang Yohanes melihat jadi gitu? pasal yang ke-5. Oke, Yohanes Oke. pasal yang kelima. Oh, ini yang serambi di Bethesda ya. Baik. Baik. Ya ya. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Nah, Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan serambi-serambi itu, dalam serambi-serambi itu berbaring sejumlah orang besar sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, orang-orang lumpuh dan seterusnya. Supaya singkat, Bang, saya bacakan saja. Ketika Yesus melihat orang yang berbaring di situ dan ketika ia tahu bahwa orang itu lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan." supaya engkau melihat menjadi buta. Makanya saya teman-teman banyak orang Kristen bilang sama saya, "Edis, kamu ini tidak pernah membacakan Injil kepada muslim." Kadang-kadang orang-orang yang kritik saya itu dia tidak tahu yang saya hadapi ini muslim. Saya harus sembuhkan dulu dia dari roh spirit Muhammad yang menguasai orang tersebut. Makanya dengarkan dulu, Bang. Ketika saya bacakan Injil, dengarkan dulu. Ya, biar selesai. Kenapa kalian ketakutan kalau saya bacakan Injil? Nanti lari arwah Muhammad dari situ. Roh Muhammad. Saya bacakan. Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah dan angkatlah tilammu dan berjalanlah." Pada saat itu sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya. Oh, sebentar. Ini tertukar, teman-teman. Ini Yohanes pasal yang kelima tadi. Sebentar. Sabar. Itu masalah yang anu tadi. Tenang. Saya akan bacakan ya. Itu mengenai orang yang buta sejak lahir ya. Bentar. Sebentar ya. Itu ada di dalam Yohanes pasal yang ke-9. Ya, nih. Pada waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-murid bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Dan seterusnya, saya bacakan poin-poinnya saja. Nih, setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskan pada mata orang buta tadi. Dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu dan membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tetangga dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Dan yang lain berkata, "Benar, dialah ini." Dan yang lain pula berkata, "Bukan, tetapi orang ini serupa dengan dia." Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah itu." Kata mereka kepadanya, "Bagaimana matamu melek?" Jawab mereka, "Orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah dan mengoleskan pada mataku dan berkata kepadaku, 'Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu.' Lalu aku pergi dan setelah itu aku membasuh diriku dan aku dapat melihat." Lalu mereka berkata kepadanya, "Di manakah dia?" Jawabnya, "Aku tidak tahu." Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Adapun waktu hari Yesus menyembuhkan itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, "Bagaimana matanya menjadi melek?" Jawabnya, "Ia mengoleskan adukan tanah pada mataku, lalu aku membasuh diriku dan sekarang aku dapat melihat." Maka kata sebagian orang Farisi itu, "Orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat." Sebagian berkata pula, "Bagaimana seorang yang berdosa dapat melakukan mujizat yang demikian?" Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, "Dan engkau, apa katamu tentang dia? Karena ia telah memelekkan matamu." Jawabnya, "Ia adalah nabi." Tetapi orang-orang Yahudi tidak percaya bahwa tadinya ia buta dan baru saja melihat lagi, sampai mereka memanggil orang tuanya dan bertanya kepada mereka, "Inikah anakmu yang kamu katakan buta sejak lahir? Kalau begitu bagaimana dia dapat melihat?" Jawab orang tua itu, "Yang kami tahu ia adalah buta dan dia adalah anak kami dan ia lahir buta. Tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat? Kami tidak tahu. Dan siapa yang memelekkan matanya? Kami tidak tahu juga. Tanyakan kepadanya sendiri. Ia sudah dewasa, ia dapat berkata untuk dirinya sendiri." Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi, sebab orang-orang Yahudi telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku Yesus sebagai Mesias akan dikucilkan. Itulah sebabnya orang tuanya berkata, "Ia telah dewasa, tanyakan sendiri kepadanya." Lalu mereka memanggil sekali lagi dan suruh panjang nih, Bang, panjang sendiri. Lalu bertemu akhirnya dengan Yesus. Orang-orang ahli Taurat itu. Ya, perhatikan. Apa kata Tuhan Yesus? "Dahulu, jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat demikian." Jawab mereka, "Engkau ini sama sekali dalam dosa," dan seterusnya. Nih, jawabnya kepadanya, "Siapakah dia?" Saya bacanya lompat-lompat ya, karena Anda sudah keburu ngantuk. Orang muslim ngantuk bacakan begini. Dengarkan. Kata Yesus, "Aku datang ke dunia untuk menghakimi,
supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang melihat menjadi buta. Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka pun berkata kepadanya, apakah itu berarti bahwa kami buta? Jawab Yesus kepada mereka, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata, kami melihat, maka tetaplah dosamu. Ini berbicara tentang sesuatu yang sangat mendalam. Bagaimana ahli-ahli Taurat ini, mereka melek matanya. Tetapi seorang yang buta tersebut, dia terbuka hatinya dan menerima Yesus. Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, ulama-ulama yang bebal ini, mereka tetap buta mata hatinya. Seperti itu. Nah, kamu ketawa kan? Tapi tidak mengapa. Tidak mengapa. Saya cuma mau bilang begini. Bang, saya cuma mau bilang begini. Banyak orang Kristen bilang begini sama saya. Edis itu ya, yang diomongin Quran terus. Ngomong Injil cuma 2% katanya. Mereka ini orang-orang yang tidak pengalaman ngadepin Muslim. Saya sudah di dalam Injil, jangan kau lemparkan barang berhargamu kepada hewan. Jangan kau berikan mutiaramu kepada babi, sebab mereka akan mengoyakmu. Jadi mutiara itu jangan dilemparkan kepada hewan. Maksud saya begini. Saya punya pengalaman ngadepin orang Islam itu 13 tahun. Jangan ngajarin saya, Abdul. Saya tahu cara menghadapi orang Islam. Makanya ketika saya berbicara dengan orang Islam, target saya itu satu. Lepaskan dulu spirit Allah dan Muhammad. Seketika itu sudah lepas, saya akan berkata kepadamu siang dan malam tentang Injil. Kamu kok ngajarin saya sih? Makanya ketika Anda belum melepaskan dirimu dari Allah dan Muhammad, Bang, Anda tidak akan percaya itu. Makanya saya bilang, Bang, di dalam hatimu ada Allah dan Muhammad memerintah. Pecat dulu mereka. Setelah Anda pecat mereka, baru saya akan memberitakan tentang nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kepadamu. Itu. Begitulah ya, karena ini sudah larut malam, sudah hampir setengah 12. Kita sambung besok-besok lagi ya. Oke, terima kasih Bang Ardiansyah. Sampai ketemu lagi di diskusi selanjutnya. Terima kasih, selamat malam. Ya, itulah ya teman-teman ya. Baik teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus, satu kebanggaan bagi kita untuk selalu menyampaikan fakta kebenaran di dalam dialog lintas iman atau dialog lintas agama atau perdebatan perdiskusian yang bisa tersaji di media, baik di TokTok, baik di YouTube dan lain sebagainya. Dan tetap dukung untuk semua apologetik Kristen supaya tetap berkiprah, bersemangat di dalam menyampaikan kebenaran, bahkan memberikan sebuah argumentasi perlawanan terhadap iman orang-orang yang selama ini begitu sibuk membahas kekristenan, begitu ya. Jadi dukung. Kalau misalnya kayak Bang Edis meminta support dari teman-teman, sudah ada selalu disampaikan di dalam setiap dialognya, dukung. Karena itu penting untuk kita doakan dan dukung supaya penyampaian-penyampaian tentang kebenaran itu semakin baiklah ya, semakin nyaman, semakin bisa dikerjakan dengan baik. Oke teman-teman, satu kesukaan dan kebanggaan bagi kita bahwa kita diberi hak jawab teman-teman untuk memberi pertanggungjawaban terhadap iman kita yang disalahpahami oleh banyak orang, khususnya agama yang baru lahir di abad ke-7, abad ke-6 ke-7, yang notabene itu tidak mengenal lagi siapa itu Yesus Kristus yang sudah final dan sudah menjadi Tuhan tanpa sebenarnya mereka pun ada. Tidak perlu mereka tetap jadi Tuhan begitu ya. Itu agak keras gitu ya. Agama yang baru lahir di abad ke-6 dan ke-7 yang menganggap dirinya sempurna, paling sempurna gitu ya. Ya. Semua agama sih mengklaim bahwa dirinya sempurna sih. Tidak ada agama yang mengatakan kami nggak sempurna. Semua agama itu pasti mengklaim dirinya sempurna. Ya, tidak ada agama-agama tertentu mereka paling sempurna, nggak ada itu. Kalau ada begitu sudah berbeda cerita itu. Jadi semua agama itu bisa mengklaim diri sempurna. Nah, tapi kenapa orang Kristen tidak mengklaim agamanya sempurna? Itu menjadi pertanyaan menarik kan. Kenapa orang Kristen itu tidak mengklaim agamanya sempurna? Karena orang Kristen itu tidak mengejar agama. Orang Kristen itu tidak mengejar agama, dan Yesus Kristus tidak datang untuk membuat agama. Itu yang penting Anda tahu. Yesus Kristus itu datang bukan untuk mendirikan agama, bukan untuk mengajarkan agama, bukan. Tapi dia datang untuk keselamatan, untuk keselamatan umat manusia berdosa. Kalau Yesus datang untuk sekedar beragama, yang apa yang dia mendirikan agama Kristen? Dia kan dari golongan Yahudi, suku Yahudi, orang Yahudi, bahkan dia mengikuti tradisi Yahudi. Ya harusnya dia menegakkan Yahudi dong, ya kan? Jadi untuk apa dia mendirikan agama gitu ya? Nah teman-teman yang terkasih, sampai di sini semoga kalian bisa mengerti bahwa kekristenan itu bukan soal agama, tapi soal keyakinan atau iman yang dinyatakan secara mutlak di dalam diri Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Jadi Kristen itu pengikut Kristus.
Ya, pengikut Kristus itu berarti belajar dari Kristus, hidup oleh karena perkataan Kristus. Jadi harus hidupnya itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Kristus. Murid, ya, bukan beragama gitu. Nah teman-teman, kalau kita bisa melihat dan menyimak dengan teliti, hal itu memang perlu untuk kita garis bawahi supaya tidak mudah ngamukan gitu ya. Orang Kristen itu tidak membela Tuhan, Tuhan yang membela umatnya. Jangan salah ya, itu harus dibedakan. Orang Kristen itu bukan beragama untuk membela Tuhan. Tuhan yang membela umatnya, Tuhan yang membela manusia. Kalau manusia membela Tuhan, berarti siapa yang lemah? Kan gitu pertanyaan lanjutan. Kalau manusia yang bela Tuhan, berarti siapa yang lemah? Tuhan apa manusia? Nah logikanya adalah Tuhan yang maha kuasa itu bisa menjadi apa saja, dan dialah yang paling punya kuasa untuk membela umatnya. Tapi kalau membela kebenaran, itu wajar. Membela kebenaran itu artinya memberi hak jawab kita terhadap mereka yang sewenang-wenang. Apalagi para polemikus ya, yang kerjaannya itu tiap hari mengurusin kekristenan. Kita harus memberi hak jawab kita sebaik mungkin. Karena itu pun diberikan oleh Tuhan, dimandatkan oleh Tuhan dalam firman-Nya, bahwa kita diberi hak jawab untuk memberi pertanggungan jawab terhadap orang-orang yang menyalahpahami iman kekristenan, terhadap orang-orang yang selama ini salah memikirkan tentang kekristenan. Kita harus memberi hak jawab kita. Nah teman-teman, yang terjadi adalah apa yang dilakukan oleh Bang Edis ini, mereka justru mengamuk gak karu-karuan gitu ya. Itu ibarat disiram air panas, lompat-lompat gitu, atau kalian cacing lalu dikasih garam itu langsung berkiok-kiok gitu ya. Lucu mereka ini. Nah alhasil mereka yang tidak pernah belajar dengan sungguh-sungguh, mungkin mereka hanya belajar bahasa Arab, bacanya segala macam, tidak pernah belajar secara mendalam. Mereka akhirnya apa? Mengamuk, marah, kepanasan gitu, bahkan ngancam, mau seruduk lagi begitu ya. Sudah nggak tahu, taunya cuma dari ustadznya, digali dari arkeologianya nggak bisa, tiba-tiba diberikan fakta, dipertanyakan fakta, justru ngamuk. Nah ini kan model-model anak-anak gitu ya. Ini sifat-sifat childish yang dipamerkan atau selalu dininabobokkan, sehingga mereka hanya mengeluarkan luapan-luapan emosi ketika mereka tidak bisa jawab kekristenan. Kan miris itu teman-teman. Coba deh berpikir secara cerdas. Nah, tetapi yang namanya kebenaran ya pasti mau dibengkokkan gitu ya. Ya Kristen itu kebenaran sih. Kebenaran yang memerdekakan manusia dari dosa. Dosa umat manusia itu yang membinasakan, tapi Kristus menyelamatkan kita. Oleh karena itu teman-teman, mari terus kita bersemangat untuk boleh menyampaikan kebenaran, karena kebenaran itu memerdekakan orang dari dosa. Kebenaran dalam Kristus Yesus. Dialah juru selamat, tidak ada yang lain, karena di dalam Dia tidak ada dusta. Di dalam Kristus tidak ada kebohongan. Di dalam Kristus ada kemerdekaan. Di dalam Dia keselamatan terjamin. Saat engkau percaya, Dia memateraikan diri kita dengan Allah Roh Kudus yang menjamin kehidupan kita. Percayalah, Dialah sang sumber terang itu yang menyelamatkan kita dari dosa. Teman-teman, tidak perlu kepanasan, jangan skip, jangan biarkan tayangan ini, sebarkan di media-media teman-teman sehingga banyak orang yang dicerdaskan. Ingat, Kristus itu mengasihi semua umat manusia. Sampai ketemu di video selanjutnya teman-teman. Tuhan memberkati. Shalom.